selamat pagi. Kami dari kelompok 10. Aku Fanya. Aku Grace. Dan aku Sarah. Pada kesempatan kali ini, kami akan memperkenalkan Organisasi Internasional Wahana Visi Indonesia atau WVI. Bersama kita sekarang ada salah satu anggota dari WVI itu sendiri yang kebetulan merupakan anggota dari kelompok kita juga, yaitu ada Grace Putri Tesalonika. Kepada Grace Putri Tesalonika, aku persilahkan. Halo semuanya. Oke, jadi malam hari ini aku akan menjelaskan dan ya seperti menceritakan pengalaman aku selama bergabung di Wahana Visi Indonesia sendiri. Jadi aku bergabung di Wahana Visi Indonesia sebagai anggota tuh semenjak tahun 2012, which itu semenjak aku kelas 2 SD. Aku aktif di setiap di kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Wanavisi Indonesia di tempatku waktu itu di Sumba Timur, NTT. Sebelum langkah lebih jauh, aku ingin sedikit menjelaskan bahwasanya Wanavisi Indonesia ini adalah salah satu organisasi yang bergerak dalam bidang pemerhati hak anak gitu di beberapa lingkup seperti kekerasan terhadap mereka menangani beberapa masalah teman-teman seperti menjembatani gitu. Jadi dari bidang kekerasan terhadap anak, pendidikan dan lain sebagainya gitu. Dan mereka memang aktif untuk melaksanakan kegiatannya di desa-desa. Jadi mereka seperti buka cabang-cabang dan sepersatu daerah itu biasanya masa pelayanannya itu 15 tahun seperti itu. Dan aku sudah bergabung semenjak tahun 2012, lalu kemudian aktif sebagai anggota WVI melalui Forum Anak Sumba Timur semenjak tahun 2018. Nah, sebelum langkah lebih jauh nanti bersama dengan teman-teman kelompok aku di sini ada Sarah dan juga Fanya. Aku akan sedikit menampilkan video company profile dari Warna Visi Indonesia sendiri. Jadi video ini dibuat berbasiskan wawancara wawancara aku bersama dengan salah satu pengerja yang bekerja di Warna Visi Indonesia, yaitu Kak Grisia. Nanti melalui video ini teman-teman bisa sedikit mendapatkan gambaran seperti apa sih itu Warna Visi Indonesia. Oke. Kami hadir untuk setiap anak di Indonesia agar hidup mereka lebih baik dan lebih layak. Kami mau supaya setiap anak itu hidup utuh sepenuhnya gitu dan setiap hati tekad untuk mewujudkannya. Bersama masyarakat dan mitra, kami bekerja untuk melindungi dan memberdayakan. Saat ini WVI itu ada di sekitar 70-an titik di seluruh Indonesia dan itu berjalan terus-menerus gitu. Dan kita fokusnya ada di pendidikan, kesehatan, perlindungan anak, dan juga ekonomi masyarakat gitu. Nah itu semua berjalan terus tuh selalu di setiap wilayah sesuai dengan program yang ada di wilayah-wilayah itu. Dari desa ke kota, dari satu anak ke ribuan masa depan, inilah perjalanan kami. Wahana Visi Indonesia untuk anak, bagi bangsa, bersama Anda. Oke, berikut company profile-nya. Nanti kita akan bersama-sama melanjutkan diskusi dan cerita-cerita, sharing-sharing bersama dengan teman-teman aku. Saya itu teman-teman. Oke, Grace, thank you udah sedikit menampilkan company profile dari Wahana Visi Indonesia sendiri. Nah, karena tadi sempat Grace mention terkait sempat menjadi anggota dari Wahana Visi Indonesia dalam beberapa waktu, dalam beberapa tahun belakangan gitu kan. Nah, kira-kira nih Grace, dari pengalaman yang didapatkan dari Wahana Visi Indonesia nih. Nah, kira-kira selama beberapa tahun itu di Wahana Visi Indonesia, pengalaman apa aja sih yang udah didapetin selama kamu bergerak di bidang WVI ini?
Oke, untuk terkait dengan pengalaman, menurut aku pribadi, selama aku bergabung jadi anggota Wanavisi Indonesia dari Forum Anak itu, banyak banget pengalaman-pengalaman yang aku lalui dan yang bisa aku dapetin hikmahnya gitu. Karena teman-teman harus tahu bahwasannya problem terbesar yang ada di Sumba Timur pada saat itu adalah beberapa masalah yang seperti tadi disampaikan oleh Wanavisi Indonesia. Dari bidang pendidikan, ekonomi masyarakat, kesehatan, dan juga khususnya yang paling urgent itu adalah masalah perlindungan terhadap anak. Tingkat kekerasan terhadap anak di Sumba Timur itu sangat-sangat tinggi, teman-teman. Dan kami, anak muda, pada saat itu melalui Forum Anak Sumba Timur yang dibawahi langsung oleh Wanavisi Indonesia, itu tuh sering banget ngelaksanain kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak anak, di mana kami biasanya melakukan kegiatan yang membantu mereka untuk mendapatkan haknya kembali, seperti long march, kami mengadakan apa namanya diskusi dan lain sebagainya, kami melakukan penelitian bahkan dari hasil penelitian tersebut kami sampaikan kepada pihak-pihak yang berwenang, seperti waktu itu kami pernah berdiskusi bersama dengan ketua DPRD provinsi. Pada saat itu kebetulan aku juga yang mewakili Forum Anak Sumba Timur karena aku menjadi ketua Forum Anak Sumba Timur semenjak tahun 2018 hingga terakhir di tahun 2022 seperti itu. Jadi pengalamannya banyak banget di situ aku belajar bagaimana aku bisa menyuarakan suara anak-anak yang tertinggal dengan tingkat kekerasan yang sangat tinggi, dengan tingkat permasalahan perkawinan anak dan permasalahan-permasalahan seperti adanya kesenjangan sosial karena ada kasta-kasta di Wengapu, anak-anak yang sangat susah untuk mendapatkan hak-haknya itu bisa kami perjuangkan seperti itu. Dan itu pengalaman yang menurut aku sangat berharga dan tidak bisa aku dapetin di mana saja gitu. Karena menjadi seorang pejuang anak bukanlah suatu hal yang mudah, bukan tentang nama, tapi tentang tanggung jawab dari kita gitu. Dan puji Tuhan, banyak banget program-program yang berhasil, teman-teman. Salah satunya adalah um, waktu itu kami pernah melaksanakan penelitian di salah satu desa selama sepanjang COVID-19 terkait dengan ketiadaan akte kelahiran anak gitu. Dan kami rajin tuh, kami sering banget bikin diskusi, kami bikin long march, kami buat polisi brief yang kami sampaikan di Musrembang, musyawarah besar pada saat itu, tingkat Kabupaten Sumba Timur pada saat itu kami sampaikan di depan Bupati, Wakil Bupati, dan seluruh jajarannya terkait dengan ketiadaan akta kelahiran. Dan bertahun-tahun kemudian puji Tuhan dijawab sampai akhirnya lumayan meningkat, teman-teman, dari perjuangan kami itu tuh, dari yang cuman sekitar cuman 10% bahkan kurang dari itu anak yang punya akta kelahiran, dengan kami rutin melakukan polisi brief, diskusi, dan lain-lain, ada peningkatan sampai 90%. Itu suatu angka yang luar biasa melonjak tingginya. Jadi itu pengalaman yang sangat luar biasa sih buatku. Oke, berarti udah banyak banget ya pengalaman yang Grace dapetin dari Wahana Visi Indonesia ini. Salah satunya tadi membuat polisi brief yang akhirnya disuarakan terus-menerus melalui Forum Anak Sumba Timur yang akhirnya direspon baik, yang akhirnya terjadi peningkatan gitu kan. Nah, kira-kira nih Grace, dari pengalaman-pengalaman itu, ada nggak sih kayak kegiatan khusus yang memang WVI jalankan atau mungkin kamu sendiri mengalami kayak misalnya mungkin jadi narasumber kah atau menjadi pembicara atau eh, mengikuti kegiatan penting WVI lainnya yang mungkin itu membawa pengaruh buat kamu sendiri ataupun buat orang-orang di sekitar gitu. Oke, ini berarti hampir sama ya kayak seperti pengalaman yang aku laluin selama jadi anggota WVI. Aku izin share screen juga beberapa foto-foto pengalaman-pengalaman aku semenjak aku aktif di WVI melalui Forum Anak Sumba Timur. Nah, ini apa sudah terlihat, teman-teman? Oh ya, sebentar ya. Hmm, ya, ini ya, sudah. Oke, sudah terlihat, Grace. Oke. Nah, ini ada beberapa foto-foto teman-teman dari pengalaman aku selama di Wahana Visi Indonesia. Oke, ini yang pertama dulu nih. Ini adalah konvensi
Hak Anak Indonesia di tahun 2019. Sebelum langkah lebih jauh, aku mohon maaf, aku kehilangan footage foto-foto untuk selama kegiatan-kegiatan ini. Jadi aku screenshot semua kegiatan yang pernah aku posting di Instagram dan kebetulan memang ada highlightnya di Instagram aku. Jadi aku screenshot. Oke, singkatnya aja, ini adalah konvensi Hak Anak Indonesia yang dilaksanakan di Jakarta pada tahun 2019. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memperingati memperingati Konvensi Hak Anak Indonesia ke-30 di Jakarta. Pada saat itu aku mewakili Sumba Timur bersama dengan teman aku. Kami membawa, setelah melalui penelitian, kami membawa kasus pada saat itu adalah kasus kekerasan seksual yang meningkat di Sumba Timur. Kami bawa di Konvensi Hak Anak Indonesia tersebut. Lalu kami sampaikan melalui policy brief yang kami laksanakan di hari terakhir bersama dengan Bunda Bintang. Jadi pada saat itu Menteri Pendidikan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak itu adalah masih Bunda Bintang. Kami manggilnya Bunda Bintang gitu. Di gambar ke ini, di tengah ini, itu kami diskusi bersama dengan Bunda Bintang terkait dengan policy brief kami ini. Seperti ini, seperti itu. Kemudian yang ini namanya child lead research, teman-teman. Jadi apa yang kami lakukan di sini pada intinya adalah kami melakukan penelitian terkait dengan bagaimana vaksinasi COVID-19 itu tuh bisa berdampak ke masyarakat. Jadi karena tadi juga sempat di-mention di bagian company profile bahwasannya Wahana Visi Indonesia juga bergerak di bagian kesehatan. Jadi ini juga menjadi salah satu fokus kami di Wahana Visi Indonesia. Kami melakukan penelitian child lead research yang dipimpin oleh anak-anak juga pada saat itu di beberapa desa yang ada di Sumba Timur. Ada 3 desa yang kami datangin pada saat itu, teman-teman. Kami lakukan penelitian terkait dengan bagaimana vaksin ini bisa efektif untuk anak-anak dan buat supaya mereka tidak merasa takut pada saat itu divaksin. Ini pada zaman COVID-19 pada saat itu. Nah, ini salah satunya, teman-teman. Tadi mungkin Sarah sempat mention soal bagaimana apakah aku pernah jadi pembicara. Aku pernah beberapa kali, puji Tuhan, jadi pembicara di beberapa kesempatan seperti ini. Aku memimpin penelitiannya pada saat itu. Dan yang ini, aku berkesempatan sebagai MC, Master of Ceremony, dalam pelaksanaan webinar partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan. Namanya adalah A Thousand Girls. Jadi ini hari anak kalau nggak salah dalam serangkaian Hari Anak Indonesia, dan aku bersama dengan teman-teman aku, ada yang dari Riau, ada dari Sulawesi Selatan, dan juga ada dari Bengkayang. Bengkayang itu Kalimantan, teman-teman. Dan aku adalah satu-satunya perwakilan dari Sumba Timur. Pada saat itu aku sebagai MC dan kebetulan juga sebagai panelis dalam kegiatan tersebut. Nah, ini yang yang aku bilang mengenai long march itu, teman-teman. Jadi, setelah melakukan seperti penelitian dan lain sebagainya, kami akan melakukan long march. Long march-nya bertujuan untuk sebenarnya bukan untuk ajang pamer-pameran kami dari Sumba Timur, kami bisa ini, kami bisa itu, bukan. Tapi kami mengadakan kegiatan ini adalah untuk menunjukkan bahwasannya partisipasi anak di Sumba Timur pada saat itu masih kurang. Dan kami merasa bahwasannya perlu ada gerakan-gerakan gitu. Dan akhirnya kami memutuskan untuk melakukan gerakan long march ini sepanjang jalan, kurang lebih ada 5 kilo mungkin ya, kami jalan, dan kami tidak sendiri pada saat itu. Kalau Forum Anak melibatkan juga beberapa organisasi-organisasi anak yang ada di Sumba Timur pada saat itu, masih di bawah kepemimpinan, masih di bawah pengawasan Wahana Visi Indonesia. Seperti ini, saya di ujung sebelah sini. Oke, ini teman-teman, ini sebenarnya apa? Ini adalah film. Jadi saya pernah memerankan film. Aku pernah main film bersama dengan Wahana Visi Indonesia. Pada saat itu kami main film. Aku memerankan film terkait dengan kekerasan terhadap anak. Jadi film ini memang tidak dipublikasikan secara luas, teman-teman. Film ini sebagai bentuk policy brief. Jadi policy brief ini dalam bentuk video yang diserahkan kepada Bupati Sumba Timur pada saat itu. Jadi isi video ini, film ini adalah short movie ini adalah terkait dengan tingkat kekerasan seksual terhadap anak yang sangat tinggi. Di situ saya berperan sebagai seorang anak yang mengalami pelecehan dari orang tua kandungnya di rumahnya sendiri gitu. Jadi ini film yang saya perankan, lalu yang dibawa ke Bupati pada saat itu sebagai bentuk policy brief. Ini kemudian, teman-teman, saya bersama dengan teman-teman saya itu penantian begitu panjang. Teman-teman harus tahu bahwasanya karena partisipasi anaknya sangat kurang di Sumba Timur, kami sangat kurang dilibatkan untuk kayak pengambilan suara di Musrembang dan lain sebagainya. Dan setelah menunggu waktu yang sangat lama dari awal Forum Anak dibentuk sekitar tahun 2010, baru di tahun 2022 akhirnya kami bisa dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Jadi selama kurang lebih hampir 12 tahun itu tuh
pemerintah Sumba Timur tidak pernah melibatkan anak dalam pengambilan keputusan. Dan kami baru di tahun 2022 dilibatkan. Jadi setelah 12 tahun perjuangan kami, setelah Forum Anak dibentuk, baru kami dilibatkan. Dan kebetulan saya juga yang berdiri di depan untuk menyampaikan terkait dengan aspirasi anak. Itu satu hal yang sangat-sangat membanggakan dan luar biasa juga buat saya, teman-teman. Nah, ini yang terakhir, teman-teman. Jadi saya pernah diwawancarai sama para wartawan dari Jawa Pos. Mereka mengangkat terkait dengan saya dan teman saya, Roslinda, eh, terkait dengan peran kami di anak gitu. Jadi kami dianggap punya pemikiran yang kritis dan berperan di lingkungan-lingkungan apa namanya lingkungan sekitar kami di tadi bidang-bidang pendidikan, kesehatan, khususnya bagian partisipasi dan perlindungan anak seperti itu. Dan mereka mewawancarai kami. Ada saya dan teman saya di situ. Kami diwawancarai dan diposting di koran Jawa Pos pada saat itu. Oke, itu sih Sarah kurang lebih. Oke, thank you Grace udah mau share sedikit banyaknya pengalaman yang selama ini udah terjadi nih selama kamu mengikuti Wahana Visi Indonesia ini gitu. Ternyata banyak banget ya yang bisa diambil. Tadi sempat menjadi MC, sempat juga opininya atau pemikirannya dipublish, diwawancarai, sempat juga berpartisipasi langsung ke lapangan. Mungkin sebagai terakhir nih, sebagai pertanyaan terakhir, kira-kira kesan dan pesannya selama di Wahana Visi Indonesia itu kayak gimana? Kalau kesan sih luar biasa, pengalaman-pengalaman yang aku ikutin pada saat itu bukan pengalaman yang mudah. Karena aku masih ingat banget, kita 3 hari literally tuh di desa tanpa listrik, tanpa jaringan. Setiap malam kami tidurnya dempet-dempetan di atas kasur hanya untuk melakukan penelitian. Itu satu hal yang luar biasa banget, teman-teman. Dan tim seluruh tim penelitian kami itu adalah anak-anak dan luar biasa banget karena ternyata mereka mau bersama-sama sama-sama berjuang untuk sebagian anak yang juga mungkin belum mendapatkan hak mereka gitu. Sebelum saya em, turun jabatan saya. Selesai diganti dari Ketua Forum Anak Sumba Timur selama 4 tahun menjabat, kurang lebih 4 tahun menjabat. Saya berpesan kepada pengurus yang baru bahwasannya menjadi pengurus forum anak atau menjadi agen perubahan anak, menjadi peneliti anak itu bukan hal yang mudah. Seperti yang sudah saya mention tadi sebelumnya di awal bahwa bukan tentang nama, bukan tentang orang-orang kayak oh my god mereka adalah peneliti muda dari WVI gitu. Mereka adalah orang-orang yang aktif di bidang anak blablabla, segala macamnya. Tapi tentang tanggung jawab. Bagaimana ketika apa yang sudah kita kerjakan, kita lakukan, kita tanggung jawab dan ada hasil dari situ teman-teman. Karena kalau misalkan cuman oh ya udah kita lakukan kayak ya udah penelitian aja, tapi nggak ada yang bisa kita lakukan, nggak ada yang kayak oke cuman sebatas di penelitian aja tanpa ngelakuin sesuatu sama aja dengan bohong kan gitu. Jadi harus punya rasa kepekaan untuk yang ada di sekitar kita. Lalu setelah itu em, apa yang sudah kita lihat di sekitar kita, mari kita sama-sama perjuangkan karena semuanya hanya untuk anak-anak yang ada di Indonesia. Karena kebetulan sekarang saya bukan lagi sebagai anak, jadi memang saat ini posisinya saya bukan jadi anggota tetap dari Forum Anak, tapi saya sebagai eh, apa namanya pendamping dari Forum Anak di bawah naungan Wana Visi Indonesia itu. Jadi semangat terus. Oke, Grace udah mau share pengalaman kamu sebagai anggota dari WVI, walaupun sekarang sudah bukan anggota tetap lagi, tetapi pengalaman-pengalamannya sungguh menarik. Aku mau tanya lebih lanjut nih terkait dengan WVI sendiri. Jadi, em, karena pengalaman kamu ini lumayan menarik, mungkin yang menonton video ini tuh tertarik untuk menjadi anggota dari WVI itu sendiri. Jadi, em, aku mau tanya gimana sih caranya untuk bergabung dengan Wahana Visi Indonesia atau WVI ini? Gimana caranya untuk mengapproach organisasinya gitu? Terus kira-kira apa sih rekomendasi kegiatan yang bisa diikutin oleh anggota WVI itu sendiri gitu? Karena kegiatan kamu jujur banyak banget dan itu semua lumayan membawa impact yang
besar gitu untuk visi dan misi dari WVI ini. Jadi mungkin ada kegiatan yang bisa kamu rekomendasikan untuk anggota baru WVI ikut bergabung atau berpartisipasi gitu. Oke, terima kasih pertanyaannya, Fanya. Teman-teman bisa lihat di sini, di depan teman-teman, itu semua ada kontak eh, dari Wana Visi Indonesia, dari email, dan lain sebagainya. Setahu aku, biasanya di website resmi mereka, di wvi.org itu, yang ada di depan teman-teman semuanya ini, di bagian contact information itu ada pendaftaran di bagian bawah. Jadi teman-teman bisa langsung saja membuka website WVI itu, lalu cari di bagian bawah terkait dengan pendaftaran. Biasanya mereka akan posting mengenai pendaftaran baik menjadi volunteer maupun jadi sponsor itu di Instagram mereka, teman-teman. Jadi teman-teman bisa mengunjungi Instagram Wana Visi Indonesia juga. Setahu saya, setelah aku kemarin mereka sempat open juga untuk sponsor dan lain sebagainya. Untuk jadi sponsor itu kita jadi sponsor, teman-teman. Jadi kita bisa. Jadi ketika kita bergabung, kita biasanya per bulan itu harus membayar sekian sesuai dengan kesepakatan. Gitu. Biasanya kalau nggak salah ada paket-paketnya, teman-teman. Jadi untuk info lebih lanjut, teman-teman bisa langsung menghubungi atau langsung saja menuju ke website Wana Visi Indonesia itu sendiri. Lalu kemudian untuk kegiatan apa sih yang bisa disarankan? Banyak pilihannya, teman-teman. Tadi kan ada bidang-bidangnya, ada pendidikan, kesehatan, perlindungan anak, ekonomi masyarakat, dan lain sebagainya. Setahuku juga, biasanya nanti ketika teman-teman sudah bergabung, teman-teman akan diarahkan untuk memilih bidang-bidang yang mana. Jadi kayak apakah teman-teman mau fokus ke bidang pendidikan, atau mau bidang kesehatan, atau yang lain sebagainya. Nanti teman-teman bisa pilih. Lebih lanjut, nanti akan dipimpin, nanti akan dipandu juga oleh pihak dari Wana Visi Indonesia-nya itu sendiri. Seperti itu. Karena kebetulan, karena aku sendiri mendaftarnya waktu itu ikutnya secara langsung karena ditawarin secara langsung juga di tempat karena WVI juga membuka cabang tadi di tempat aku di Sumba Timur. Jadi kebetulan aku ditawarin secara langsung. Jadi aku mendaftarnya secara langsung dan memang karena pada saat itu umur aku masih anak-anak, jadi aku ikut masuknya itu di bagian bidang pemerhati hak anak seperti itu. Tapi lebih lanjut teman-teman bisa buka di websitenya Wahana Visi Indonesia seperti itu. Baik, terima kasih Grace untuk share pengalaman dan juga info-info mengenai Wahana Visi Indonesia ini. Obrolan kita bareng Grace ini seru dan banyak insight yang bisa kita ambil. Mulai dari cerita dari Wahana Visi ini mereka mendampingi anak-anak dan juga keluarga di pelosok Indonesia. Bahkan juga kita juga mendengar mereka mendorong perubahan yang berkelanjutan lewat program-program dari sendiri yang berdampak untuk anak-anak di seluruh Indonesia gitu. Kita juga makin ngerti nih bahwa visi WVI itu yaitu mewujudkan dunia di mana setiap anak bisa hidup dengan utuh, layak, dan penuh harapan itu bukan cuma slogan, tapi benar-benar diperjuangkan lewat kerja nyata di lapangan oleh berbagai pihak. Salah satunya adalah organisasi WVI ini. Jadi, terima kasih banyak untuk waktunya, Grace, dan tentunya untuk seluruh tim WVI yang sudah terus bergerak dan jadi terang di tengah masyarakat. Semoga makin banyak anak Indonesia yang bisa meraih masa depan yang lebih baik berkat kerja-kerja luar biasa dari organisasi WVI ini. Mungkin itu saja dari kami kelompok 10. Sekian dan terima kasih.